Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Puji dan syukur tidak lupa saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepakuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru dan staf TU SMP 4 atau Telak. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama menyaksikan diseminasi
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan untuk menyaksikan pemaparan materi tentang aksi nyata modul 1.2 dari program Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya tak lupa selawat beriring salam kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU SMP Negeri 4 Rantau Perlak. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru dan juga staf TU yang telah berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi saya, yaitu penyampaian mengenai aksi nyata tentang budaya positif. Di sini saya sebagai calon guru penggerak Kabupaten Aceh Timur Angkatan 8 dari SMP Pak Rantau Perlak akan mensosialisasikan apa yang saya tahu. Semoga ini menjadi paradigma baru untuk kita semua. Jadi tidak hanya untuk saya, jadi saya harap juga untuk ibu karena di dalamnya ada teori-teori pemahaman-pemahaman yang membuka pemikiran kita dari hal yang lama menjadi yang lebih baru, yang sesuai dengan perkembangan yang kita butuhkan sekarang. Adapun latar belakang kegiatan ini dalam merealisasikan visi dan misi sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila diperlukan penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut tentunya tidak dapat tercipta secara instan. Diperlukan tuntutan dan teladan dari guru serta pembiasaan di keseharian sekolah. Untuk itu perlu menyusun kesepakatan kelas yang efektif sehingga menjadi keyakinan kelas. Jadi di dalam kegiatan ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif dan juga bagaimana nanti menyusun keyakinan kelas bersama anak kita di dalam kelas, serta nanti ada juga sesi tanya jawab dari Bapak Ibu guru sekalian. Setelah diseminasi ini diharapkan kita semua dapat mengimplementasikan budaya positif dengan menerapkan keyakinan demi terwujudnya budaya positif melalui pembiasaan budaya positif. Jadi tidak bisa hanya sekali, kita harus menjadikannya budaya. Menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, membentuk motivasi intrinsik dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada perubahan paradigma, di mana paradigma itu sendiri berarti perubahan asumsi dasar atau paradigma dalam sains. Itu menurut Thomas Kuhn dalam Structure of Scientific Revolution tahun 1962. Menurutnya, paradigma adalah apa yang diyakini oleh anggota komunitas ilmiah. Untuk itulah salah satunya tujuan dari diseminasi ini, menyatukan paradigma kita. Pergeseran paradigma pada proses pembelajaran disebabkan hal diantaranya salah satu pengetahuan dan teknologi, di mana berkembangnya pengetahuan terutama teknologi yang sesuai dengan abad 21. Sekarang kita sudah masuk revolusi 5.0 ya Bu. Udah bergeser dari 4.0, kita udah masuk ke 5.0. Dulu anak-anak hanya ingin menjadi dokter, guru, polisi, tapi sekarang ingin menjadi YouTuber seperti Atta Halilintar, Ria Ricis,
Nah, untuk memenuhi itu semua kita harus merubah paradigma kita, cara belajar kita, cara mengajar kita. Selanjutnya, adaptasi atas kebutuhan hidup. Lalu perubahan paradigma belajar, yaitu adanya perubahan perkembangan pengetahuan dan teknologi, adaptasi dan kebutuhan hidup yang telah berubah, ada juga tidak terprediksi dan inovasi serta kreativitas. Paradigma yang pertama yaitu perubahan paradigma teori kontrol atau dikenal juga dengan ilusi kontrol, di mana ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Teori yang kedua adalah teori kontrol atau kita kenal juga dengan teori pilihan, dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan yang berbeda, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Disiplin positif. Disiplin positif itu sendiri termasuk sikap yang sikap patuh dan tertib yang terdapat berbagai hal dalam berbagai hal seperti disiplin waktu. Nilai kebajikan. Di sini kita juga harus menanamkan nilai kebajikan yang dipahami secara universal sesuai dengan definisi nilai kebajikan itu sendiri atau dikenal dengan nilai universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai universal ini tidak sebatas hanya untuk satu golongan, tidak, tapi diterima secara umum, secara keseluruhan. Nilai-nilai itu contohnya disiplin, menghormati, kolaborasi, itulah nilai-nilai universal atau nilai kebajikan
yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Jadi nilai kebajikan yang sama-sama kita sepakati di sini adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6. Di sini yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri. Dalam arti di sini anak tidak tergantung nantinya dengan orang lain, dia mampu memenuhi kebutuhan dia, dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Bernalar kritis, berkebinekaan global, berjiwa gotong royong, dan kreatif. Teori motivasi di sini ada 2. Yang pertama dari eksternal, kedua internal. Kalau eksternal pada slide kita dapat lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ini adalah teori motivasi manusia yang paling dasar. Dia hanya melakukan sesuatu supaya tidak dihukum. Kemudian bergeser ke motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Di sini dia melakukan sesuatu supaya dia dipuji, supaya mendapat hadiah, mendapat reward. Nah, ini sebenarnya juga kita kurangi karena ini menimbulkan ketergantungan. Kalau nggak ada reward, dia nggak ada motivasi. Yang dituju adalah motivasi intrinsik, yaitu berasal dari dalam diri kita. Kita tergerak dari diri kita sendiri, bukan ada faktor dari luar. Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai dari diri sendiri dengan nilai-nilai apa yang mereka telah percayai. Inilah tujuan disiplin positif yang sebenarnya dari dalam diri kita. Di sini ada, kita lihat, inilah foto Bapak Ki Hajar Dewantara yang merupakan Menteri Pendidikan pertama yang diangkat langsung oleh Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Dia mengatakan apa itu makna merdeka. Merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat memerintah diri kita sendiri bila motivasi intrinsik. Jadi tidak hanya bebas melakukan sesuatu, tapi kita ada dorongan dari dalam diri kita sendiri. Contohnya untuk mengembangkan diri, untuk mengikuti pelatihan, bukan karena bapak kepala sekolah kita yang menyuruh kita, bukan kepala karena sudah diundang kepala dinas, tapi kita mencari. Kalau tidak diundang, kita lihat webinar online yang sekarang memang ada. Itu berarti sudah tumbuh motivasi dari dalam diri kita. Dalam arti kita juga merdeka. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau bahasa Inggrisnya survive, bertahan hidup. Jadi kalau 5-5-nya ini sudah terpenuhi, insya Allah peserta didik kita akan terlepas dari namanya masalah. Kalau tidak ada masalah, kita pun mengajar dengan aman dan nyaman. Kalau masih ada masalah, berarti ada salah satu dari kebutuhan ini yang belum terpenuhi. Itulah tugas kita untuk menuntun anak. Kebutuhan mana yang belum di antara 5 ini? Apakah kebutuhan survive tadi, bertahan hidup, seperti sandang, pangan, kadang dia lemas datang ke sekolah karena belum makan. Dia duduk di kantin udah lonceng dengan makan. Atau love belonging, cinta dan kasih sayang. Kadang dia belum dapat dari rumah atau kita kurang memperhatikan dia. Ada juga freedom, kebebasan, fun. Jadi di sini diharapkan pembelajaran kita itu harus menyenangkan, membahagiakan. Kita tidak lagi dapat memaksakan kehendak kita harus anak begini, tidak. Kita merdeka dalam belajar, merdeka juga mengajar. Mengajar berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kita berusaha mengembangkan, menebalkan nilai-nilai yang ada pada peserta didik itu. Jadi kalau dulu paradigmanya setiap peserta didik adalah kertas kosong yang bisa kita tuangkan apa saja supaya anak itu menjadi apa. Sekarang sudah bergeser.
bahwasanya peserta didik itu merupakan kertas buram yang di dalamnya sudah ada garutan, sudah ada goresan yang harus kita tebalkan. Begitu goresan yang positif dan negatif. Positif yang harus kita kembangkan, negatif kalau bisa kita hilangkan, jangan sampai muncul. Nah, di sini ada posisi kontrol kita semua. Saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu, selama ini posisi kontrol kita terapkan sebagai apa kita? Ada 5 ya, yaitu sebagai pembuka, pembuat merasa bersalah kepada anak-kita, sebagai teman kita kepada anak, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Coba kita tanya. Dan hati kita selama ini apa yang kita buat posisi kita? Posisi kontrol bagaimana? Kalau sebagai pembuka, guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, berceramah. Bapak kecewa kamu sudah seperti itu. Ibu sedih sekali ibu kamu seperti itu. Kalau sebagai teman, membuat alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kamu harusnya masuk ke dalam kelas ini jam 8, ini jam berapa? Nah, itu pemantau. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lalu kalau sebagai penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kamu udah terlambat, skor jam 10 kali. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, guru mengatakan, kamu seharusnya, kamu sudah tahu kan? Ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres lah kalau kamu kayak gini. Itu sebagai merasa bersalah. Kalau sebagai teman, guru mengatakan, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak bapak pernah ingat nggak dulu kamu bapak pernah bantu. Jadi diposisikan sebagai kawan. Kalau sebagai pemantau, ada peraturan. Kamu melanggar aturan ini. Ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya, saya tanya dulu sebelum hasilnya. Bagaimana ibu-ibu selama ini menerapkan posisi kontrol yang mana terhadap peserta didik kita? Semua pernah. Kadang-kadang kalau dengan situasi itu langsung main pakai hukum. Sebagai penghukum ya Bu ya. Kadang-kadang ya supaya anak introspeksi diri, kadang dia terima. orang yang membuat orang dia merasa bersalah. Ah, Kadang kalau lagi positifnya baru posisi sebagai manajer. Sebagai manajer. Kalau saya pribadi lebih kepada teman, karena siswa kita itu bukan anak kecil lagi seperti siswa SD. Karena anak SMP ini kan dia sudah beranjak dari remaja, nanti mau diapakan ke dewasa. Jadi kalau kita posisikan sebagai teman, mereka akan lebih mengerti posisi mereka akan dihargai. Terus kalau misalnya ini kita aturan maunya kita nilai dalam segi, oh ibu mau menilai dalam segi ini. Karena kita seperti ibu jelaskan tadi, kan ada mungkin masalah anak di rumah, apakah itu sandang pangan atau yang lainnya, kan kita tidak tahu semuanya. Jadi dengan kita posisikan sebagai teman, mungkin tujuan belajar kita akan lebih tercapai. Itu kalau saya pribadi. Ya, terima kasih Bu. Kita bisa menilai diri kita sendiri. Mana yang lebih banyak? Sebagai teman, penghukum, atau selama ini kita bertindak sebagai manajer? Nanti mungkin akan dapat kita jawab bersama-sama ataupun masing-masing setelah materi pembelajarannya. Di sini ada juga dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan sebenarnya sama dengan hukuman. Dalam arti meminta membujuk orang lain melakukan memenuhi tujuan orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongannya masih berasal dari luar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketergantungan, dan berikut adalah dampak-dampak dari penghargaan. Saya juga awalnya pas baru baca, agak berubah paradigmanya. Jadi penghargaan itu
ada efek pengaruh jangka panjang dan juga ada pengaruh jangka pendeknya. Penghargaan itu sifatnya menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Loh, jadi kalau nggak bisa ngasih penghargaan, apa ya kira-kira kita gantikan penghargaan itu? Sebagai ganti dari penghargaan kepada anak-anak apa ya? Supaya tidak mematikan motivasi dari dalam. Apa Bu Usna? Ucapan selamat. Iya, ucapan selamat itu termasuk kepada pengakuan ataupun apresiasi ataupun program kebajikan. Jadi sebaiknya kita tidak usah memberikan penghargaan, tapi memberikan kebajikan sebagai pengakuan apresiasi terhadap anak. Nah, tapi ada beberapa 5 yang harus kita penuhi. Pengakuan itu harus diberikan secara khusus. Bagus sekali nak, hari ini kamu sudah dapat memberikan ide dari pikiranmu secara langsung kepada ibu. Ibu sangat mengacungi jempol atas sikap kamu hari ini. Memberikan pengakuan secara pribadi langsung. Berikan pengakuan kepada semua murid. Jadi secara bergantian, enggak gitu-itu aja karena dia anak toke. Jadi kita harus memperlakukan sama. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas ini kita buat seperti sekarang ini di awal pembelajaran. Kalau selama ini kan kita hanya ada peraturan ya. Peraturan, tapi diharapkan selanjutnya kita ada keyakinan kelas. Kalau peraturan kan sifatnya hanya dari satu arah ya, dari atasan ke bawah. Tapi kalau kesepakatan itu merupakan hasil kerjasama, komunikasi, kolaborasi antara kita dan murid, sehingga anak-anak dapat menjalankan karena mereka sendiri yang mengajukannya. Sejumlah peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi di dalam kelas supaya proses belajar mengajar berlangsung dengan lancar. Ini adalah definisi dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Nah, jadi keyakinan ini awalnya berasal dari kesepakatan yang kita buat di dalam kelas kita. Kalau senantiasa kita terapkan kesepakatan ini, lama-lama akan berubah keyakinan. Dan keyakinan kelas akan berubah menjadi keyakinan sekolah yang dulu kita kenal sebagai peraturan. Contohnya, anak-anak sepakat nih masuk jam 8, pulang jam 1. Selalu dilaksanakan, tidak ada yang keluar-keluar. Lama-lama itu akan berubah menjadi keyakinan kelas dan akan berubah menjadi keyakinan sekolah. Dalam membentuk keyakinan, tadi saya juga baru terapkan di kelas 9 Putri ada 2 model tabel. Tabel T dan tabel Y. Tabel T tampak seperti, tidak tampak seperti. Tabel Y terdengar, terlihat, berperilaku. Tampak seperti inilah yang harus kita tonjolkan kepada anak-anak. Jangan sampai dia yang tidak tampak. Jadi inilah kita sepakati, kesepakatan kelas, tampak menaati peraturan sekolah. Tidak tampak seperti melanggar peraturan sekolah. Membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak kan tadi, Bu, kesepakatan kelas kita harus bersih. Jadi kalau bersih kayak mana? Membuang sampah pada tempatnya. Yang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Suka membantu orang lain. Membantu orang lain hanya dilihat. Rajin, yang tidak tampak pada murid, malas. Nah, kalau di tabel Y lebih jelas lihat hal-hal yang positifnya. Misalnya terdengar, kalau dia sudah biasa, selamat siang Pak. Berarti dia sudah mendapat keyakinan kelas, toleransi, saling menghargai, ramah. Dia ucapkan sehingga kita dengar,
keluar atau masuk, tapi dia udah menerapkan. Izin ya Bu, saya mau bertanya. Berarti dia sudah menerapkan menjadi kebiasaan. Maaf Bu, bisa minta tolong? Terima kasih ya Bu. Boleh saya bantu Bu? Kalau terlihat ketika guru menyampaikan pembelajaran menghargai pendapat orang lain, dia menghasilkan tantangan terhadap terlihat, berbagi ketika memiliki sesuatu, ada sesuatu dia share sama kawannya, bahkan ibunya juga ditawarin. Berarti dia sudah keyakinan kelasnya pada terlihat sudah ada. Meminta izin terlebih dahulu ketika memegang atau meminjam barang orang lain. Peduli ketika teman mendapat musibah, langsung respon. Berperilaku tersenyum kepada setiap orang, budaya 5S. Sapa, salam, senyum, sopan, santun adalah kebiasaan yang harus mulai kita biasakan terapkan di sekolah. Berjabat tangan dengan sesama muhrim, berbagi ketika memiliki sesuatu, berpenampilan menarik dalam arti kalau peserta didik menggunakan seragam yang bersih dan juga rapi, lengkap pakai sepatu hitam, atributnya juga. Ada pertanyaan Bu atau tanggapan sambil kita berjalan? Nggak apa-apa kalau ada yang mau ditanyakan atau mau memberikan tanggapan. Sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, ini pun sangat menarik. Saya juga sudah menerapkan ketika libur ya. Cara pendekatan berdasarkan kekuatan yang kita lakukan terhadap anak, sehingga anak bisa kembali lagi pada kelompoknya dengan posisi lebih kuat. Di sini definisinya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004 ada pada LMS sampai sekarang. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Jadi cara memecah masalah ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi itu nanti akan muncul dari murid, bukan dari kita, dia sendiri yang mengucapkan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang diharapkan di sini anak berubah menjadi karakter yang lebih baik lagi, bukan tindakan yang kita berikan kepada dia sebagai hukuman terhadap kesalahan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan lebih baik lagi, karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi itu ada 3. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini dalam arti, kamu kenapa nak datang terlambat? Ya Bu, tadi saya belum sarapan Bu, jadi saya datangnya terlambat. Karena saya makan dulu Bu di depan itu, baru saya masuk ke dalam kelas. Oh, wajar aja ya. Kalau lapar memang mana bisa ikut belajar dulu, pasti isi kantong tengah dulu. Menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Jadi menurut kamu nak, udah benar nggak yang kamu lakukan tadi? Pasti dia merenung. Ya Bu, sebenarnya salah Bu. Kan dia sendiri yang mengucapkan, bukan kita. Kamu memang salah, bukan dia sendiri yang mengakui. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas atau kesepakatan kelas apa yang kita buat dulu yang sudah kamu langgar? Terlambat Bu. Jadi ke depan kita bagaimana nih? Kan nggak mungkin kamu selalu terlambat. Kira-kira demikian ya. Di sini sebenarnya ada, tapi tadi saya coba, rupanya suaranya nggak masuk ke dalam. Itu tenaga terhubung ke fokus, harus pakai kabel lagi untuk masuk ke sound. Kira-kira seperti ini, ada kondisi yang
saya Khairani Asifah. Ini proses validasi tindakan, di dalamnya ada dialog-dialog. Baiklah, kita tadi telah melihat ya tentang hukuman. Ada di sini juga tabel cara untuk konsekuensi dan restitusi. Jadi kita berada di mana? Kalau menghukum murid, anak belajar menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum. Konsekuensi, jadi kalau kita menghukum, kita hindari, kita gantikan dengan konsekuensi karena dia telah melanggar apa yang sudah disepakati bersama di dalam kelas. Murid dan anak belajar taat peraturan. Restitusi yang tadi barusan saja saya paparkan, murid belajar memecahkan masalah, mencoba mengkontrol anak dengan menguatkan hal yang negatif. Kalau konsekuensi, mencoba mengkontrol anak dengan penguatan positif. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Pada menghukum, dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, bahkan ada yang menjadi dendam kepada orang yang menghukumnya. Tapi kalau pada konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang sendiri, penahanan karena dia sendiri yang menyebutkan, memaparkan apa solusi atas tindakan yang sudah dia langgar. Restitusi, murid Anda tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Pada hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Jadi kalau hukuman ini sifatnya ada bekas yang tersakiti. Kalau dengan hukuman, kalau dengan konsekuensi diterapkan yang masuk akal. Jadi kalau anak menumpahkan air disuruh lap, itu konsekuensi. Kalau kamu udah numpahkan air, angkat air 5 ember, menyakiti, ada beban yang dia harus kerjakan. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Selanjutnya, oke, hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cakep. Ya kamu. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasenya panjang lebar. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu moderator tadi, saya langsung saja buka sesi tanya jawab ataupun komentar atas apa yang sudah dipaparkan tadi atau masukan saya minta dari Ibu. Ibu Erna, silakan, ini corongnya saya kasih. Corong merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi saya sudah mendengar pemaparan dari Bu Khairani. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya membangun motivasi intrinsik belajar pada siswa? Karena tadi katanya dengan reward tidak dibenarkan lagi. Terus dengan hukuman juga tidak boleh. Terus siswa itu ibarat kalau dulu kita kenal dengan kertas putih kosong. Kalau sekarang kertas buram. Jadi saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya Ibu Erna, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Saya coba menjawabnya. Bagaimana untuk memotivasi anak dari dalam diri sendiri? Ya, terutama dari kita dulu, Ibu Bapak. Karena di sini seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, di mana ingarsa Sanumoso, Tulodo, dan Tunuri Handayani, di mana kita di depan itu sebagai teladan, contoh yang digugu dan ditiru sama peserta didik kita. Kalau kita sudah jadi contoh, tentu anak kita bisa ATM, mengamati, tiru dan memodifikasinya. Kemudian bagaimana tadi
caranya kita memotivasi? Caranya memotivasi selain di depan kita sebagai teladan, di tengah kita terus memberi dorongan dengan menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan anak agar anak berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam artinya apa yang memang ada di dalam diri anak. Jadi tidak ada namanya anak tidak bodoh, tidak bisa. Yang ada anak itu unik. Dia belum menemukan sebenarnya bakatnya, minatnya itu di mana. Jadi kita lah yang menuntun, bukan menuntut, tapi kita terus menuntut ibarat seorang petani. Kita memperlakukan bagaimana medianya, media pembelajaran kita, media tanah, tadi kan seperti itu. Bibit-bibitnya bagaimana diperlakukan, seperti itulah untuk motivasi anak. Dan di belakang kita senantiasa mendorong. Jadi anaknya bagaimana, karakternya bagaimana, minatnya bagaimana, kita motivasi mendorong dari belakang dengan menyiapkan modul ajar yang berdiferensiasi. Artinya ada beberapa ya, konten, proses, satu lagi konten, proses, baru belajar gitu. Yang ini pokoknya ada 3 dia. Jadi disesuaikan medianya itu anak itu tipekalnya apa. Kalau audio kita kasih untuk mendengar. Kalau anak melihat berarti kita sediakan gambar-gambar yang sesuai dengan temanya. Untuk memotivasi anak tidak lagi nak kerjakan tugas halaman sekian, kumpul di buku latihan jam sekian. Tidak lagi, tapi anak diberikan kebebasan berdasarkan pengetahuan dia dan keterampilan dia untuk mengerjakan instruksi itu. Dan kita tidak lagi kalau dia 10 menit kita bimbing, kawannya juga membutuhkan 10 menit, tidak sama. Kalau mungkin ibu ini dengan anak kita yang satu ini dengan kita berikan instruksi-instruksi saja dia sudah paham untuk mengerjakan. Sementara anak kita yang satu lagi mungkin dia lebih membutuhkan pendampingan khusus dari kita. Jadi kita tidak bisa menyamakan, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Itulah cara untuk memotivasi anak-anak kita kalau menurut saya. Bagaimana dari ibu, mana tahu ada yang mau berbagi pengalaman mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Ernawati. Bagaimana Bu? Ya, pertanyaan selanjutnya Bu Naudatul Husna. Tadi saya dengar sudah ada disiapkan pertanyaan untuk saya. Bagaimana anak yang mau bertanya? Bapak mungkin Pak? Hah? Kalau tidak ada saya bertanya ini. Saya lagi boleh? Oh boleh. Karena nggak ada ya, daripada menyia-nyiakan kesempatan, durasi kita masih ada, saya persilakan kembali. Ini tadi kan Bu, ada tadi yang Ibu sampaikan, ini saling berhubungan. Nah tadi kan kalau misalnya kita di kelas, kan dibilang kalau di kelas kan kita tidak boleh berhubung. Misalnya kan kalau dulu kita kenal kan peraturan ini satu anak harus begini kan itu namanya peraturan. Sekarang kan Ibu katakan tadi kita harus buat semacam keyakinan kelas. Jadi kan keyakinan kelas itu kan disepakati. Kalau yang saya tanyakan, kalau menurut Ibu apa yang lebih efektif? Peraturan kelas kah, peraturan sekolah atau keyakinan kelas? Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terlebih dahulu untuk anak kita yang tidur di depan bangku nak, boleh lihat tapi duduk ya nak, karena ini masuk ke dalam video Ibu. Jangan nanti orang nontonnya kalau masuk YouTube semua ya. Kenapa nak Ibu itu nontonnya sambil tidur di lantai kan? Duduk nak. Coba duduk. Jadi pertanyaannya tadi, maksudnya lebih efektif yang mana? Peraturan kah atau keyakinan? Karena
karena kalau kita lihat di lapangan, kalau mungkin dengan kesepakatan, mungkin anak kita mungkin tidak berani mengemukakan pendapat, saya kurang setuju kalau dibuat kita kesepakatan di kelas kita seperti ini. Mungkin dia tidak berani, tetapi dengan cara dia mungkin tidak melakukannya, mungkin bisa jadi di belakang kita, saya kemarin kan nggak setuju, nggak cocok dengan kesepakatan itu, tapi nggak berani bilang. Tapi kalau dengan peraturan mungkin anak kan mau tidak mau melakukan. Jadi lebih efektif mana, peraturankah atau keyakinankah? Oke, tadi peraturan sumbernya dari satu arah ya. Ya. Dari atasan biasanya dari pemimpin, baik itu dari guru pada di dalam kelas, kalau untuk sekolah dari kepala sekolah. Kalau kesepakatan itu bersumber dari anak itu sendiri. Jadi kesepakatan ini adalah awal dari membentuk sebuah peraturan, karena kesepakatan ini adalah kolaborasi antara guru dan murid. Kalau sudah selalu dilaksanakan menjadi kebiasaan, lama-lama itu menjadi keyakinan. Tidak boleh ya tidak pakai sepatu selain warna hitam. Itu kesepakatan antara guru di dalam kelas dengan muridnya. Terus dilaksanakan, lama-lama itu menjadi keyakinan. Kalau ke sekolah tidak boleh. Dan otomatis lama-lama menjadi peraturan. Jadi enggak cuma dari atasan langsung yang jadi sifatnya membebani, mengikat, mengekang. Tapi dari sekarang kan dari motivasi dari dalam sendiri. Makanya kita lakukan walaupun sudah ada peraturan ini. Jadi kita timbulkan dulu ya dari dalam diri anak. Kalau sudah dari dalam diri, bagaimanapun pengaruh dari luar, pasti dia bisa atau ada alasan untuk menolaknya. Tapi kalau tidak ada dari dalam diri, keyakinan dia itu, dia bisa jadi terikut-ikut. Kawanku pakai sepatu tertutup, aku pakai lah. Kalau dia sudah ada dasar, ada keyakinan, kesepakatan, dan dia mengalami kesepakatan tadi, bagaimanapun masalah yang dia lihat di luar, dia punya keyakinan dia sendiri. Berarti ini Bu ya, pertama mungkin kan tadi untuk membentuk keyakinan itu proses awal. Berarti nanti supaya yang disepakati itu jadi peraturan yang akan bisa dilaksanakan, berarti itu proses untuk mencapai tujuan yang kita misalnya mau seperti apa? Iya, benar. Di dalam kelas lah kita arah, kita bentuk kesepakatan itu bagaimana bersama. Kita maunya bagaimana? Kita arahkan anak itu, kita tuntun. Jadi sekarang fungsi guru tidak hanya sebagai pendidik, pentransfer ilmu, tapi lebih ke fasilitator yang mendampingi, memfasilitasi kebutuhan anak. Jadi pembelajaran juga tidak hanya dari guru, tapi dari berbagai sumber pembelajaran yang berpihak kepada anak. Ada pertanyaan dari Ibu Halimah, dari Ibu Ida. Oh ya, silakan Ibu Hayatul Ida. Biar besar. Ya, biar besar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja yang pertama, ini ada beberapa pertanyaan Bu Rani. Ya. Yang pertama, mohon dijelaskan kembali apa itu restitusi dengan bahasa Ibu. Yang kedua, kesepakatan yang Ibu bilang tadi itu dibuat per kelas itu kalau di SD udah pasti guru kelas, ya lebih gampang. Tapi kalau kita di SMP itu bagaimana bagusnya? Wali kelas kah, guru bidang studi kah, atau bagaimana? Kemudian rasa saya Bu ya, seperti penjelasan Ibu, untuk bisa menerapkan semua ini kita butuh sekali sarana prasarana yang sangat mendukung. Hari ini Ibu aja buka kelas nggak ada listrik, ya kan? Kita harus juga lihat ini. Sebenarnya jiwa-jiwa teman-teman kita termasuk pribadi saya sendiri pingin kali itu belajar pakai yang sesuatu lah, minimal pakai kerungka, infokus seperti ini. Kalau orang kan minimal sekali ya kan, tapi kita barang yang luar biasa kalau infokus ini masuk kelas. Nah ini solusinya gimana? Kalau kita berharap ini harus ada infokus setiap kelas, nggak mungkin, impossible sekali untuk di tempat kita. Solusi lain bagaimana supaya resolusi tadi apa teknologi bisa masuk ke anak yang kepingin YouTuber kan nggak mungkin kita ajarkan per buku aja. Anak harus lihat yang realnya, nyatanya. Langkah-langkah apa yang bisa kita ambil? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak juga. Mungkin dua pertanyaan saya coba jawab satu nanti Bapak ya. Berhubung Bapak masih setia sama kita di sini, terima kasih Pak. Segitiga restitusi ini sebenarnya lahir dari IA, peningkatan yang berdasarkan kekuatan apa yang ada pada murid pada sekolah kita. Jadi sekolah kita adanya apa, bagaimana apa kearifan lokalnya, itu yang menjadi kekuatan kita. Dan di dalamnya ada segitiga restitusi untuk cara memecahkan masalah. Ini sebuah model pemecahan masalah, tak cuma kamu bajunya di luar sini cumut, nggak lagi seperti itu. Tapi kita berkomunikasi kepada anak sehingga anak itu nanti kembali lagi sama kawannya, memiliki kepercayaan diri, dia memiliki solusi karakter yang lebih kuat dengan 3 cara tadi: menstabilkan, memvalidasikan tindakan apa saja yang dilakukannya salah, serta menanyakan keyakinan kelas dia. Dalam keyakinan itu apa solusi yang dia mau lakukan. Nah, Ibu bisa lihat apa tahap-tahapnya itu lewat Google pun bisa, lewat yang sudah saya terangkan dan saya upload di YouTube juga bisa. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu mengenai kesepakatan kelas tadi, caranya untuk cara menerapkannya kita selaku guru mata pelajaran seperti saya tadi sudah menerapkan kepada anak, bisa kita buat bersama anak. Nanti wali kelas buat kesepakatan kelas untuk kelasnya. Kalau guru bidang sendiri buat kesepakatan selama proses pelajaran bidang sendiri tersebut. Nah, bisa kita buat biasanya memang di awal ajaran baru yang disepakati. Jadi kalau permisi Bu, selama 1 semester ini harus pakai surat untuk 2 hari. Kalau udah 3 hari Ibu datang ke rumah kami ya. Nah, nanti kita jalankan. Jadi mereka tawarkannya bagaimana, kita terima, kita tuliskan di papan. Nah, tahapannya ada 3. Yang pertama, setiap siswa kalau enak tuh pakai kertas ya masing-masing ya. Peraturan yang dia ketahui, yang dia inginkan itu apa selama ini, yang mereka mau, yang mereka telah laksanakan apa, lempar ke depan. Kemudian dari peraturan itu kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif misalnya salah satu murid menuliskan di kertasnya, dia tulis tidak boleh makan dalam kelas. Ubah ke kalimat positif, makan setelah selesai jam pelajaran, atau makan pada saat jam istirahat. Kemudian masukkan lagi ke tabel X dan Y, tabel T dan Y. T tampak, berarti di situ tertib ya. Kamu harus munculkan kata tertib langsung pada peraturan taat atas kesepakatan kita. Jangan yang tidak tampak, berarti tidak tertib, berantakan, terlihat terdengar sama perilakunya jadi bagaimana. Jadi yang tidak boleh makan di kelas ini kita sepakati, murid ajakah atau guru juga, seperti itu. Yang untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita ingin menerapkan kalau sarana prasarana kita masih belum memadai. Mungkin terlebih dahulu guru Bapak masih ada di sini, kita minta jawaban dari Bapak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau coba jawab laksanakan. Setiap sekolah itu, ya, kan sekolah itu ada letak di ibu kota, ada yang letak di provinsi, ada yang letak di kabupaten, ada yang letaknya di kecamatan, ada yang letaknya di desa. Jadi fasilitas sekolah itu biasanya ceritanya kan tergantung daerah. Kalau kami lihatnya kan kabupaten kita, jadi nggak terus kesaharian provinsi, kota, lihatnya kabupaten. Daerah kita itu Kabupaten Indonesia Timur ada sekolah yang ekor, ya sekolah ekor. Seperti satu PD, ya, satu Juluk, satu Pantai Bidari, satu Bilbayan, satu Perahu, Ikon, SMP yang ada di sini. Enggak, ya saya kan
kita sekarang berbicara masalah sarana. Kalau sarana itu berarti tidak lepas apa? Berarti apa? Jadi, ya kan? Tidak semua juga sekolah yang ikon tadi fasilitas sarana lengkap, fasilitasnya lengkap. Ya, seperti yang diharapkan, misalnya listrik. Ada juga daerah kadang-kadang diperlakukan mati listrik sebentar sekarang, ya. Nah, kalau sekolah kita kan letak di desa, pedesaan. Daerah kita listriknya sering padam, ya kan? Jadi tergantung juga fasilitas daerahnya. Jadi tidak mesti harus tergantung fasilitas sekolah. Terus daerah kita juga kan fasilitas memang listrik itu sekarang sudah banyak yang rusak, ya banyak yang rusak. Kita buat sekarang pun besok lagi itu tidak bisa di sekolah kita, di sekolah juga apa begitu. Karena anak-anak SMP itu anak-anak masa transisi, mereka lasahnya luar biasa. Jadi sinilah yang materi ibu bilang tadi perlu kita membimbing si anak, ya memberi pengertian bahwa pentingnya sarana itu, nah, seperti kursi, meja, ya semuanya. Jadi saya rasa tugas kita sebagai guru adalah mentransferkan ilmu kepada si peserta didik. Apalagi kalau zaman sekarang itu zaman apa tadi? G5 ya? OSS 5S. 5 ya. Pokoknya sudah ke apa? Yang mana pembelajaran itu si anak sekarang, kalau kita dulu belajar kita dengan alam, sekarang si anak belajar dengan teknologi, ya. Kalau di kota-kota yang sudah maju, si anak lebih dulu dapat informasi pendidikan. Jadi dibanding guru. Jadi kalau sekolah besar di kota-kota, kalau guru kurang mengenal ini, maka guru itu tidak siap di sekolah. Bisa-bisa ditebak sama siswa sudah duluan membahas. Dia tanya, itulah kita perlu cara menyikapi bagaimana supaya kita tidak jatuh depan peserta didik, sehingga peserta didik pun lebih proaktif untuk belajar sebenarnya. Ini intinya, ya, Baik Bu. Jadi yang saya katakan tadi, karena tugas kita sebagai pendidik adalah meneruskan ilmu kepada didik sesuai masa dan zamannya, kan? Jadi kita harus banyak belajar sekarang. Jangan ada fasilitas. Contoh, kita pernah punya wifi, tapi fasilitas kedatangan wifi itu hanya untuk lihat YouTube, tidak pernah membuka akses yang berkaitan dengan pembelajaran. Itu saja, ya. Jadi belajar. Jadi daerah kita fasilitas untuk menggunakan ini, ya, memang masih terkendala dengan sinyalnya. Sebenarnya kalau kita menggunakan ini sudah bisa, tapi kok fasilitasnya ini. Tapi kita terkendala dengan sinyal. Ya, sinyal internet, ya, dengan listrik yang sering padam sehari ada 4 kali, ya kan? Sekolah kita kan daerah kita itu sering padam listrik. Jadi yang saya bagus ini, karena tugas kita ingin bertransfer kepada sekolah didik yang lebih maka kita pilih metode yang maksudnya kan gitu. Pilih metode cara bagaimana cara kita bertransferkan ilmu. Jadi jangan hanya berharap sepenuhnya kepada yaitu tadi fasilitas yang tidak ada sama kita. Gunakan fasilitas yang lain. Jadi yang Ibu Khairi mau bilang tadi itu kalau seandainya yang Pak Kali paparkan pengarahnya akan mengarah ke sini tadi. Ya, sebenarnya mengarahnya kembali kan. Nah, cuma itulah. Jadi itu yang harapan dari saya, ya, supaya sekolah kita maju, ya. Ayo kita belajar, ya. Di sini minimal ayo kita belajar cara mentransferkan ilmu kepada peserta didik dengan cara ya 3 tadi Ibu Reni?
3 metode tadi ya. Ya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Sedikit saya menambahkan, memang benar yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bu. Berdasarkan apa yang saya peroleh pengalaman saya, tidak ada alasan guru kalau mengajar rapornya nggak ada. Itu tidak ada. Kita harus mengupayakan satu guru memanfaatkan apa yang ada sama kita. Pokoknya pembelajaran itu harus berlangsung. Misalnya pada media, pada sekarang ini memang kita dituntut untuk sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu penggunaan IT. Untuk nanti pun kita ada mau dekat KKM ya Pak, pakai lagi perunggu, pakai lagi jaringan internet. Tapi kalau tidak ada dilema itu, saya lihat dari teman-teman saya, tidak semua sekolah yang perlu juga fasilitasnya. Banyak juga kendala kita bersama juga ternyata. Media kalau tidak bisa dengan seperti ini, kita gunakan media yang sesuai dengan kita. Misalnya dengan memang budget lagi ya, pakai karton lagi, seperti itu. Kalau untuk kurang upgrade ya kan. Zaman dulu kita SD masih perkenalkan gambar. Hari ini kan anak-anak kalau tengok visual ini kan lebih tertarik. Kan nggak bisa. Memang kita dulu bagaimanapun ada kondisi alam kita, lingkungan kita itu kita manfaatkan. Tapi sebagai yang mau mengajar, kita kan ingin anak seperti ini udah zamannya. Dan dulu kan kalau kita 13 tadi ada kan mengambilkan gambar, kan tidak boleh, bagus malah kan. Tapi kan sesekali ada keinginan. Memang setiap waktu pun bukan di sekolah kita aja itu menyalam, kepingin aja, ya kan? Kita ada guru yang cerita tadi kita kan sedep ya, kayaknya anak-anak bisa tertarik. Tapi kembali lagi memang solusinya ya kita harus memanfaatkan apa yang ada. Tapi untuk bisa seperti ini ada kemungkinan nggak? Itu yang kita mau tahu. Yes, sekali lagi. Jadi ini ya Bapak Ibu. Inspirasi ya. Nah, keinginan apa? Memang dilema pendidikan sekarang. Pemerintah mengharap ya pembelajaran itu canggih. Contoh sekarang kan kita sering Zoom, sistem apa menggunakan Zoom. Nah, kadang-kadang Zoom itu kalau kita mau ikut, kita ke sekolah harus Zoom harus otomatis kita ikut Zoom di sekolah. Daerah kita wifi-nya apa sinyal apa internetnya itu lemah. Nah, sehingga kita ikut Zoom itu aja secara bisa. Nah, pemerintah juga berharap ya pembelajaran itu menggunakan IP. Sementara fasilitas belum sanggup disediakan. Jangankan dulu sekolah kita di desa, sekolah di kecamatan saja, contoh satu atau Perla, itu kan di kecamatan. Ya, mereka juga belum ada itu fasilitas komputer atau laptop yang lengkap. Cuman yang ada itulah di satuannya yang saya bilang ikon tadi. Nah, contoh seperti satu ini, mereka sudah punya fasilitas sehingga kita apapun kegiatan yang berhubungan dengan IT kita ke situ larinya. Contoh lagi seperti satu panti bidani dan seperti satu Perla. Seperti satu Perla belum banyak. Jadi yang lain kekurangan. Sehingga cepat ASN ini seandainya punya lab yang betul kita kasih komputer ya satu sekolah ada berapa 45 atau 60 otomatis kan tiap pelajaran itu satu sesi satu hari jadi kita nggak habis waktu banyak biaya banyak. Iya kan? Nah, jadi itulah kendalanya. Ambisi kita, keinginan kita, kepinginnya kita ingin menggunakan IT. Tetapi apa daya? Ya, maksud hati ingin memeluk-peluk apa daya? Jangan tak sampai. Makanya yang saya maksudkan tadi, keinginan kita itu terkendala di sekolah kita. Jangan lihat lagi sekolah lain. Sekolah kita terkendalanya. Pertama listrik sebenarnya. Kedua sinyal internetnya leleh, tidak banyak.
Yang ketiga, kita fasilitas ke situ masih kurang. Nah, sehingga ya pilihlah cara lain. Kan tidak nggak ada fasilitas ini sementara masanya sudah apa kita nggak mengajar, apa kita nggak boleh bertransferkan ilmu. Pilihlah cara ya, walaupun kadang-kadang itu kalau sama orang lain di wilayah lain mungkin cara kita itu tahun 80-an atau 90-an, tapi mau bilang apa itu harus kita gunakan gambar. Kayak kurikulum kurikulum 13 itu kan ada scientific, kan sudah menggunakan juga kalau terkait scientific itu apa arti mendesain pembelajaran dengan rupa sehingga siswa menangis. Kan di situ seolah-olah kita harus menggunakan IP, harus menggunakan proyektor, ya. Padahal dengan gaya-gaya kita saja, dengan kita memodelkan diri saja sudah scientific, dengan omongan kita saja yang menarik. Jadi perhatian siswa menarik, disimak sehingga terjadi proses. Itu sudah berdesain pendidikan sedemikian rupa. Itu makna dari saya jadi kurikulum 13. Ini juga tidak bedanya nama dan istilah yang ujungnya itu juga kan masih juga kepada pembelajaran masa lalu di Hajar Dewantara kan masih di situ juga. Itu beda caranya saja ya, beda. Jadi yang saya maksud itu ya. Jadi jangan lagi kita lihat situasi di sekolah kita berharap ya sekolah ini seperti di situasi yang maju. Pemerintah juga akan menyiapkan, butuh proses kapan bisa jadi pensiun kita berada, ya bisa jadi. Tapi percayalah akan sampai ke titik yang itu. Ya, di sekolah kita yang begini yang bahkan tidak ada, tapi yakin pasti ada perannya. Pasti ada. Tapi kapan? Belum tahu. Kan dia berjalan. Jadi pemerintah juga mengupayakan. Karena anggarannya banyak, sekolah juga banyak, ya bertahap. Tunggulah kapan sempat. Kayak air mengalir. Ya, tunggulah hilirnya kapan. Kayak banjir di sini kan, di sini banjir. Kami di Penang tunggu masa 3 hari ke depan, kami akan kebanjiran. Begitulah ya, pemerintah ingin membantu pendidikan. Walaupun program-program pendidikan itu memang bagus, ya. Ini aja bisa saya katakan, kurang semua. Berapa menit dah? 70 menit. Terima kasih Pak. Penyampaiannya untuk Ibu Hayatul Hidayah tadi. Ya, berarti kita berdayakan apa yang ada dulu. Bermapel misalnya kayak mapel PJOK saat pelajaran lempar lembing, suruh anak-anak bawa kayu. Setelah diajarkan cara melempar, cara memegang, lalu sama-sama menancapkan menjadi pagar, tolak peluru, suruh bawa ukuran berapa untuk laki-laki, untuk perempuan ukuran berapa, ajarkan cara memegang peluru, menolaknya, melemparnya, setelah selesai mana yang kecil kita letakkan. Dan kita terus belajar. Itu saja dari dalam diri, kita harus mengembangkan diri, harus mengembangkan pengetahuan, keterampilan agar sesuai zaman. Apa yang ada kita berdayakan. Mungkin nanti ke depan kita bisa buat satu ruangan. Karena itu harus ada 2 ya Pak Adit. Nah, bisa kita taruh 1, tapi harus bawa pulang ya. Nggak bisa kita tinggal bawa pulang, tapi disediakan sama tempatnya, mejanya, tempat colokannya. Jadi saat guru dinas studi secara bergantian bisa memanfaatkannya, jangan terlalu blank kali. Karena kita memang sekarang harus anak-anak kenal ya, jangan abstrak gitu, Pak lihat gimana caranya. Nah, jangan sampai kejadian, jangankan untuk anak kita pun belum paham mencolokkannya. Seperti itu. Masih ada pertanyaan? Ya boleh. Dari yang lain, kalau tidak ada
bacain aja dulu. Ada? Hah? Satu lagi Bu. Satu lagi? Oke lah, satu lagi. Ya, saya lihat ya. Sekalian. Ini pertanyaan pribadi saya yang mulia sebagai guru. Dimanapun bukan kita menuntut anak saja yang kreatif, semestinya kita guru yang kreatif. Nah itu masalah saya. Kok saya nggak punya kreativitas? Jadi pertanyaan saya, mohon saran apa yang bisa kita lakukan selain belajar atau ada cara-cara lain, tips khusus biar kita menjadi guru yang kreatif. Seperti itu. Kepingin aja kayak guru lain jangan nampak menarik. Saya kepingin, tapi bagaimana memulainya itu sulit. Mesti disiapkan semuanya dari beberapa lama gitu. Sekali masuk aja supaya terlihat menarik itu perlu persiapan yang panjang. Kan kalau persiapan yang banyak kita nggak mungkin bisa kreatif setiap hari. Padahal sebenarnya kita mengajar itu harus selalu kreatif sehingga menarik. Mohon sarannya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Bu Erna, saya coba jawab dulu biar nggak lupa nanti. Kalau dari pengalaman saya pribadi, biar jadi kreatif bagaimana? Biasanya saya jadi kreatif kalau terdesak. Jadi ibu ikuti aja dong apa-apa yang ditawarkan, apa-apa yang disuruh bapak. Misalnya suruh ikut kegiatan apa, ikut aja di situ kita belajar banyak ilmu, terinspirasi dari apa baik tutor sebaya yang sesama kita kan. Dalam MGMP itu kalau saya pribadi sangat menginspirasi dan banyak ilmu. Mereka sharing di situ, memang wadahnya untuk itu. Jadi untuk guru-guru yang lain, ikutilah MGMP yang ada pada di situ. Di dalamnya banyak orang-orang yang sangat menginspirasi kita, karena mereka teman kita. Dia bisa, dia mampu, kita tidak timbul seperti itu. Kemudian caranya ya kita menguasai materi pembelajaran kita. Kita menyusun modul ajar kita. Modul ajar itu sekarang tak lagi kita susun sendiri, tapi berkolaborasi bersama kawan yang lain, bersama kawan yang satu maper, tidak lagi sendiri. Karena untuk penilaian juga tidak sendiri. Selain kita penilaian refleksi sendiri, ada umpan balik dari murid, orang tua juga dilibatkan untuk perbaikan ke depannya. Kalau yang sudah baik, boleh terus dilanjutkan. Menguasai ice breaking juga membuat pembelajaran kita menarik. Kadang-kadang anak tampak lelah kan, membuat ice breaking, jadi motoriknya ada, anak-anak tertarik fokus kembali ke materi kita. Ada tips yang lain dari ibu-ibu yang ingin menambahkan? Sebelum mengakhiri tadi saya kira ada satu lagi pertanyaan terakhir ya dari Rina. Ibu kan satu lagi pertanyaan terakhir kan ini sebenarnya seperti waktu pas saya masuk di kelas tersebut kemarin kan ada saya paparkan ini yang enam ya Bu yang profil pelajar Pancasila. Saya kan sebutkan satu persatu. Mungkin karena mereka masih mungkin belum berani bertanya, yang lain-lainnya kan ada saya paparkan seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Sampai yang pokoknya ada beberapa yang saya paparkan. Terus di situ kan ada salah satunya yang kebinekaan global. Itu karena saya masih kurang paham, itu belum saya paparkan. Memang anak-anak belum bertanya. Nanti kan kita kan kritis. Nanti kalau sempat nanti mereka bertanya kan apa juga kan. Jadi kalau menurut saya bagaimana pendapat Ibu atau mungkin ya kan Ibu kan sudah sering pelatihan atau gimana arti dari berkebinekaan global itu. Sepertinya itu saja Bu. Terima kasih. Ya tadi ada 6 ya profil pelajar Pancasila, salah satunya berkebinekaan global. Artinya kita berbeda-beda tapi sama ya berkebinekaan. Jadi kita apa di daerah kita? Kebinekaan kita apa yang ada pada daerah kita? Itu bukan berarti kita memisahkan, tapi dari situ nanti biasanya kalau P5 profil pelajar Pancasila ada pamerannya, baik itu untuk produk ataupun jasa layanan. Biasanya itu ada dokumentasi juga, jadi disebarluaskan jadi yang lain tahu berkebinekaan tapi global bersama bersama. Dari tempat kita mungkin bisa apa yang ada? Mungkin saya kemarin terpikir tentang sawit ya.
bagaimana kalau kita mengolah limbah sawit itu menjadi jamur gitu, itu kan bisa ada nilai jualnya, bisa kewirausahaannya, itu. Atau yang lain-lain, yang sampah yang ada di daerah kita itu apa? Gitu. Mungkin yang sederhana saja, jadi sawit untuk jadi sapu lidi kan tidak pernah lagi sekarang. Kita buat bagaimana kalau selama ini anak hanya beli untuk digunakan, bagaimana kita buat sendiri lagi? Kan salah satu juga kearifan karena ada bahannya di lingkungan kita ini. Ya, yang lain ada lagi tidak ada ya. Sebelum kita akhiri, saya sebagai penarik kesimpulan dari materi yang sudah kita sama-sama saksikan tadi. Ada sebuah pertanyaan di sini. Memanggil kembali apa yang telah kita bahas, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Benar apa salah? Boleh tidak lah kamu bilang. Anak aku buat. Apa salah? Iya, salah. Jadi keyakinan dan peraturan kelas bukanlah hal yang sama seperti yang saya katakan tadi. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul. Karena itu adalah yang kita yakini bersama, universal ya. Kedua-duanya. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor, membuang sampah pada tempatnya, Berjalan bersih. dilarang menggunakan warna motor, untuk nilainya adalah keselamatan, menjaga kebersihan, selalu bersikap positif, hormat, saling hormat, menghormati. Nah, urutkanlah langkah-langkah pertama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Ada 6 langkah, nanti kan kayaknya ibu mau menerapkan di kelas kan? Apa? Siapa yang bisa? Silakan coba ibu sudah tulus nanti. Coba bukan coba. Diurutkan untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama ada 6 pernyataan. Di antara 6 ini mana dulu urutannya untuk membuat keyakinan kelas? Berdiskusi ada 3 nih. Iya, yang di atas sebelah kanan. Ini yang pertama. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati dari warga sekolah. Tadi anak sudah secara kertas ya. Apa peraturan yang selama ini sudah diterapkan? Yang kedua apa? Menjadi peraturan atau mana? Berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Kita lihat. Yang kedua ternyata mengubah peraturan tadi menjadi kalimat positif. Datang jam 8, menghadiri dan pulang sesuai dengan jadwal. Tuh, mengubah kalimat positif. Yang ketiga apa tadi? Ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Tadi ada tepat waktu berarti disiplin. Selanjutnya, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas dengan dua tabel B dan tabel X. Antara dua mana yang terakhir nih, mana yang terakhir itu terakhir. Berarti yang kelima adalah berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah dan terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Jadi penilaian
5 kebutuhan dasar manusia. Tadi udah kan? Oke, kesenangan. Oke. Kebebasan. Iya, benar, kebebasan. Yang keempat apa? Yang terakhir apa? Survive. Yang pertama kesenangan, cinta kasih, kebebasan, kekuasaan, dan bertahan hidup. Oke, ini bagaimana urutannya tadi tahapan restitusi? Yang mana yang pertama, kedua, ketiga? Ini betul. Bu Halimah tadi belum nanyakan saya benar. Gimana ya? Ya, urutannya sudah benar. Ini yang ditanyakan tadi tentang sekilas restitusi dan stabilitas bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dari merasa sedih menjadi emosional sehingga mampu menggunakan fungsi nasionalnya. Perkataannya seperti ini: berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah atau benar. Ada validasi tindakan, proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Bukan berarti menguatkan tindakan yang salah itu pasti dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindak tersebut untuk mengetahui alasan. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kenapa nak? Kasih tahu ibu. Kamu boleh mempertahankan sikap seperti itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, yaitu menanyakan keyakinan proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang percaya. Nilai apa yang kita percaya tentang ini? Apa keyakinan kelas yang ada kita sepakati? Oke, demikian pemaparan aksi nyata saya pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, teman-teman rekan guru, dan teman-teman tata usaha yang telah bersedia meluangkan waktu dari awal tadi hingga akhir. Akhir kata saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sama-sama membuat dari peraturan kalimat positif nilai kewajiban, tabel keyakinan T dan tabel keyakinan Y. Ini kita buat kesimpulan kesepakatan kita bersama untuk kita jalankan ya. Mulai dari sini, tidak makan di kelas. Kalimat positifnya makan jangan di dalam kelas. Nilai kebajikannya tertib. Yang harus kamu tunjukkan yang tampak ya. Yang tidak tampak jangan ditunjukkan. Harus dihilangkan. Makan di luar jam belajar. Jadi tidak boleh makan di dalam kelas. Terlihatnya bagaimana? Tidak ada yang makan saat belajar. Terdengarnya bagaimana? Kalau ibu tanya, sudah sarapan? Sudah. Lalu perilakunya kalau kamu sudah makan menjadi semangat dan antusias. Oke, sebagai kesimpulan kita sepakati yuk, kalimat positifnya jangan makan di dalam kelas. Ini berlaku untuk ibu, untuk kamu, atau untuk ibu dan kamu? Untuk dua-dua ya. Untuk siswa dan juga gurunya, ya kan? Memotong kuku agar bersih siapa? Ini terlebih ini untuk siswa. Mendapatkan penjelasan dari guru. Membawa HP saat ada instruksi dari guru. Datang ke sekolah tepat waktu. Siswa dan guru. Oke. Buang sampah pada tempatnya. Siswa dan guru. Berseragam rapi dan bersih. Siswa ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani. Saya dari kelas 9 Putri SMP 4 Ancik Pelak. Saya sangat senang setelah membuat aturan yang telah Kami sepakati disepakati oleh teman-teman, dan saya juga merasa senang bermain ice breaking bersama Bu Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 9 Putri. Saya sekolah di SMP 4 Angkong Permai. Dan saya tadi membuat kesepakatan bersama Bu Ferdi dan saya sangat senang membuatnya. Dan saya juga tadi bermain ice breaking. bersama teman-teman dan pemirsa kemarin